Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan nasib tenaga honorer non-database PKN ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan nasib tenaga honorer non-database PKN ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Mukomuko. Jadi kabarnya para tenaga honorer non-database PKN yang tidak lolos seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini, yang berdinas di Kabupaten Mukomuko akan dirumahkan gitu ya. Kecuali para tenaga honorer dengan jabatan supir, cleaning service, penjaga malam, dan jabatan lain yang bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Tetapi yang tidak bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing sepertinya akan dirumahkan. Karena sampai dengan saat ini regulasi yang mengatur terkait dengan masa depan tenaga honorer non-database PKN masih belum ada gitu ya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB baru mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, dan di keputusan Menteri Pan-RB tersebut disebutkan bahwa yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang masuk dalam database PKN. Walaupun saya sendiri masih positive thinking gitu ya, kemungkinan ke depan setelah dilaksanakan seleksi P3K tahap 2 dan didapatkan data terkait dengan jumlah tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PKN, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB baru akan mengeluarkan regulasi bagaimana masa depan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PKN. Itu pendapat saya dan harapan saya ke depan. Tetapi pada faktanya masih belum jelas gitu ya, ke depan nasib tenaga honorer non-database PKN akan seperti apa. Dan mungkin untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan nasib honorer non-database PKN ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya, nasib honorer non-database PKN sudah jelas jalan satu-satunya. Kita coba bacakan ya. Kemenpan Pan-RB nomor 16 tahun 2025 telah mengatur secara gamblang bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya untuk honorer database PKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K 2024. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur cara mengatasi honorer non-database PKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya mengatur secara umum bahwa mulai 2025 hanya dikenal dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Nah, di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, honorer non-database PKN akan dirumahkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdianto menyatakan pihaknya merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk honorer database PKN yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama, kata Abdianto, sesuai petunjuk PKN pusat akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Yang di luar itu, tentu sangat disayangkan dan kita ingatkan organisasi perangkat daerah terkait honorer non-database ketentuannya dirumahkan. Katanya saat dihubungi dari Mukomuko Selasa 28 Januari 2025. Dia mengatakan jalan satu-satunya untuk tenaga honorer non-database PKN yakni dipekerjakan sebagai outsourcing bagi tenaga yang dibutuhkan seperti sopir, cleaning service, penjaga malam, dan lainnya. Pengangkatan tenaga outsourcing sesuai arahan PKN sesuai kebutuhan OPD, ujarnya.
Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Niko Hafri mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga honorer non-database PKN di daerah itu. Jumlahnya bisa jadi bertambah atau berkurang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan OPD atau unit kerja, karena pengangkatan mereka tidak melibatkan BKP SDM. Ujarnya mengenai honorer non-database PKN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan nasib tenaga honorer non-database PKN yang ternyata masih belum jelas gitu ya. Tetapi di Kabupaten Mukomuko mungkin hampir pasti akan ada yang dirumahkan dan akan ada yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Khususnya bagi mereka yang memiliki jabatan sebagai sopir, cleaning service, dan penjaga malam gitu ya. Tetapi untuk lebih jelasnya kita tunggu saja ya. Semoga setelah selesai seleksi P3K tahap 2 ada regulasi yang jelas gitu ya berkaitan dengan nasib tenaga honorer non-database PKN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.